Di dalam memandikan mayat, diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, memulai sebelah kanan dan tempat-tempat wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudhu'i minha." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kedua, memandikannya 3 kali, 5 atau 7 atau lebih, sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Hendaklah memandikannya itu dengan bilangan yang ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ighsilnaha thalathan, aw khamsan, aw sab'an, aw akthara min dhalik, in ra'aytunna dhalik." Ketiga, sebagiannya disertai dengan daun sidr atau bidara, atau yang bisa menggantikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bima'in wa sidrin." Keempat, pintalan rambut dibuka dan dicuci dengan baik. Kelima, menyisir rambut. Keenam, rambut wanita dipintal menjadi 3 dan ditaruh di belakangnya. Ketujuh, memandikan dengan secari kain atau yang semacamnya, seperti kaos tangan, lap, dan yang semisalnya, di bawah kain penutup badannya, setelah seluruh pakaiannya dilepaskan. Untuk laki-laki, kain penutup menutupi mulai dari bagian pusar sampai bagian lutut. Adapun untuk wanita, kain penutup menutupi bagian dada sampai lutut. Adapun apabila suami memandikan istri atau istri memandikan suami, maka tidak perlu menggunakan kain penutup karena tidak ada batasan aurat bagi mereka berdua. Kedelapan, akhir pemandian dicampur dengan sesuatu yang wangi, seperti kamfer atau kapur barus, dan ini yang terbaik. "Waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur." Kecuali orang yang mati ketika ihram, maka tidak boleh diberi minyak wangi. Kesembilan, laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita, terkecuali suami istri. Keduanya boleh saling memandikan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan hal tersebut dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-10, yang memandikan hendaklah orang yang paling tahu tentang sunnah memandikan, apalagi jika dia dari keluarganya atau kerabatnya. Ke-11, orang yang memandikan mayat akan mendapatkan pahala yang besar dengan 2 syarat. Yang pertama, dia menutupi cacatnya dan tidak menceritakan perkara yang dibencinya yang dia lihat tatkala memandikan mayat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marratan." Rawahul Hakim wal Baihaqi. Yang kedua, hal itu dia lakukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak menghendaki balasan dan ucapan terima kasih atau perkara-perkara duniawi lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perkara-perkara akhirat kecuali yang ikhlas untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Ke-12, bagi orang yang memandikan mayat, disukai untuk mandi, akan tetapi tidak diwajibkan. Ke-13, tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid, walaupun saat itu ia diketahui bahwasanya sedang dalam keadaan junub. Kaum laki-laki atau wanita dibolehkan memandikan jenazah anak laki-laki ataupun perempuan yang berusia di bawah 7 tahun, sebab tidak ada batasan aurat bagi mereka.
Apabila seorang laki-laki wafat di antara kaum wanita tanpa ada seorang muslim pun bersama mereka dan tanpa ada istrinya atau ibunya, dan demikian pula sebaliknya, apabila seorang wanita wafat di antara kaum laki-laki, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, akan tetapi cukup ditayamumkan saja, yaitu salah seorang di antara yang hadir menepuk tanah dengan kedua tangannya, lalu mengusapkannya pada wajah dan kedua punggung telapak tangan si mayat. Janin yang gugur, bila telah mencapai usia 4 bulan dalam kandungan, jenazahnya hendaklah dimandikan, disolatkan, dan diberi nama baginya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwasanya setelah waktu 4 bulan atau 120 hari, maka ruh telah ditiupkan pada seorang manusia. Adapun sebelum 4 bulan itu, maka ia hanyalah sekerat daging yang bisa dikuburkan di mana saja tanpa harus dimandikan dan disolatkan. Apabila terdapat halangan untuk memandikan jenazah, misalnya tidak ada air, atau karena kondisi jenazah yang sudah tercabik-cabik atau gosong sehingga tidak mampu dimandikan, maka cukup ditayamumkan saja, yaitu salah seorang di antara hadirin menepuk tanah dengan kedua tangannya, lalu mengusapkannya pada wajah dan kedua punggung telapak tangan si mayat. Ini adalah tata cara memandikan jenazah sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Pertama, kita mewudukan jenazah tersebut. Cara mewudukan jenazah sebagaimana biasa kita wudu, yaitu dengan membaca basmalah. Kemudian kita mencuci kedua telapak tangan si mayat sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya 3 kali. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Dan mencuci tangan kanan dan kirinya sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya, dimulai dari bagian depan kepala sampai ke belakang, kemudian mengembalikannya ke depan, serta mengusap kedua telinganya. Setelah itu mencuci kaki kanan dan kaki kirinya 3 kali. Setelah itu kita menyiramkan air perasan daun bidara atau yang menggantikannya, semisal sabun, sampo, dan yang lainnya. Kita menyiram kepala si mayat dan wajahnya dengan air tersebut, sambil membasuh dengan busanya. Kemudian kita membasuh bagian tubuh sebelah kanan si mayat, dari pundak sampai telapak kaki kanan, dengan membalikkan tubuhnya ke sebelah kiri. Setelah itu, kita membasuh bagian tubuh sebelah kiri si mayat, dari pundak sampai telapak kaki kiri, dengan membalikkan tubuhnya ke kanan. Ini adalah pembasuhan sebanyak sekali. Kemudian kita mengulangi pembasuhan sekali lagi, dengan catatan aurat si mayat harus tetap tertutup. Setelah itu, apabila kita hendak menjadikan pembasuhan hanya sebanyak 3 kali, maka pada siraman terakhir kita siramkan air kapur barus. Pada siraman ketiga ini, kita siramkan kepala si mayit air kapur barus, demikian pula ke wajahnya. Kemudian kita membasuh bagian tubuh sebelah kanan si mayat, dari pundak sampai telapak kaki kanan, dengan membalikkan tubuhnya sebelah kiri. Kemudian membasuh bagian tubuh sebelah kiri si mayat, dari pundak sampai ke telapak kaki kirinya, dengan membalikkan tubuhnya ke sebelah kanan. Dengan catatan, aurat si mayat harus tetap tertutup. Maka selesailah proses memandikan jenazah. Setelah itu, tubuh si mayat dikeringkan dengan handuk. Kemudian rambutnya untuk wanita dikepang menjadi 3 dan ditaruh di belakang. Setelah selesai memandikan mayat, maka wajib mengkafaninya. Setelah selesai memandikan mayat, maka wajib mengkafaninya. Kafan atau harganya wajib diambilkan dari harta mayat, walaupun menghabiskannya. Sebaiknya, kafan itu menutupi seluruh badannya. Jika tidak mudah mendapatkan kafan yang menutupi seluruh badannya,
maka kepalanya dan badan yang panjang ditutup dengan kafan, dan badan yang masih terbuka ditutup dengan idhir atau sejenis rumput yang harum baunya, atau rumput jerami yang lainnya. Walaupun hal ini jarang terjadi di zaman kita ini, akan tetapi ini merupakan ajaran Rasulullah SAW yang harus diterangkan. Disukai dalam kafan beberapa perkara. Pertama, hendaknya kain kafan berwarna putih. Rasulullah SAW bersabda, "Albisu min thiyabikumul bayad, fa innaha khairu thiyabikum, wa kaffinu fiha mautakum." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang kedua, hendaknya kain kafan terdiri atas 3 lapis kain. Yang ketiga, salah satu dari 3 lapis itu kain yang bergaris. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi thawbi hibaratin." Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Maksudnya adalah salah satu di antara 3 lapis kain yang digunakan untuk membungkus mayat adalah kain yang berwarna putih dan memiliki corak garis-garis, dan 2 kain yang lainnya berwarna putih. Tidak boleh berlebihan di dalam kafan dan melebihkan kafan di atas 3, karena hal ini menyelisih kafan Rasulullah SAW dan termasuk dalam menyia-nyiakan harta. Kafan wanita seperti halnya kafan laki-laki, karena tidak ada dalil sahih yang membedakannya.